Ya, memang acara ini sengaja kami gelar. Kami laksanakan di tanggal 20 September 2025. Tujuannya cuma satu, adalah mensupport Bapak Prabowo yang selama ini terkesan pendukungnya Prabowo ini kan banyak diam. Kami diam bukan berarti kami tidak ada. Tapi hari ini kita tunjukkan bahwa pendukung Prabowo ini sampai hari ini masih konsisten, ada dan setia. Ya, kita akan menyatukan kekuatan yang dimiliki Prabowo yang sudah berjuang dari tahun 2008 sampai 2024 beliau jadi presiden. Kita selalu bersama Prabowo dan kita akan tetap bersama Prabowo sampai 2029. Bila perlu, kalau memang Pak Prabowo sehat dan panjang umur, kita akan tetap mendukung sampai kapan. Baik, apapun berarti apapun kebijakan Pak Prabowo ke depan ini akan didukung. Selama kebijakan itu berpihak kepada masyarakat, tentu akan kami dukung, kami support. Karena kami cinta kepada Prabowo, tapi kami bukan cinta buta. Kami berhak menjadikan Prabowo presiden, ya. Dan sekarang Bapak Prabowo sudah jadi presiden, tentu kami juga akan mengawal, mendukung, mensupport Pak Prabowo. Selama kebijakan itu berpihak kepada masyarakat, maka kita akan dukung. Kita akan selalu mensupport Pak Prabowo dengan positif secara sehat. Nah, apakah ada agenda yang sama ke depannya seperti ini atau ada agenda lain yang dibicarakan? Ini baru pemanasan. Ini baru pemanasan, ya. Nanti di saat tanggal 20 Oktober 2025 kami akan menggelar lagi apel kebangsaan yang lebih gede untuk menyambut 1 tahun kepemimpinan Bapak Prabowo. Mungkin tidak di ruangan tertutup, tapi kami akan diadakan di lapangan terbuka. Tentu akan melibatkan semua organ relawan Prabowo yang ada dari Sabang sampai Merauke. Perwakilannya akan kita undang untuk sama-sama kita mendukung support Pak Prabowo supaya Pak Prabowo ini tidak ragu-ragu dalam mengambil langkah-langkah penyelamatan bangsa dan negara. Baik, Pak, ini kira-kira apel yang keberapa dan kira-kira siapa aja potensi yang datang hari ini? Oke, ini baru apel yang pertama setelah Pak Prabowo jadi presiden, ya. Apel yang pertama kita lakukan setelah Pak Prabowo jadi presiden, ya. Selama ini kita tiarap, bukan berarti kami tidak ada, tapi kami monitoring, mensupport, serta kita terus mendukung Pak Prabowo. Untuk yang inisiator pada hari ini ada 5 organ relawan. Yang pertama adalah Gerakan Cinta Prabowo, saya sebagai ketua umumnya. Ada Garuda Emas, Pak Dodi ketuanya, juga ada Garda Asta Cinta Nusantara, Pak Erlambang, juga ada Garda Rakyat 08, juga ada Rampas T08. Jadi kami semua ada di sini menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa pendukung Prabowo tetap eksis, setia sampai akhir. Ya. Semua tergantung masyarakat yang memilih, ya. Semua orang bisa menawarkan siapapun untuk dipilih jadi pemimpin. Tapi kembalikan lagi kepada masyarakat. Layak tidak layak dipilih itu masyarakat yang berhak menilainya, berhak memilihnya. Saya tidak akan mengomentari komentarnya Bapak Jokowi. Yang jelas kita jalani saat ini yang jadi presiden adalah Prabowo dan wakilnya Gibran, ya. Selebihnya masyarakat yang berhak menentukan pilihan siapa pemimpinnya yang layak, siapa yang tidak layak. Secara itu. Saya bicaranya Pak Prabowo, saya tidak bicara hal yang lain-lain, ya. Karena kami adalah loyalis Prabowo sejati yang ada dari tahun 2008. Saat itu dia berpasangan dengan siapapun, kita bicaranya adalah Pak Prabowo Subianto. Jadi kalau dukungan 2 periode gimana, Pak? 2 periode, kalau Pak Prabowo tetap dipilih pada masyarakat, kita akan pilih dia. Berarti siapapun wakilnya mendukung ya, Pak? Kami akan mendukung. Tidak harus yang sekarang atau gimana? Tidak harus sekarang pun, nggak ada masalah. Karena yang menentukan pilihan itu masyarakat sendiri, ya. Kita tawarkan A, kalau masyarakat mendukung B, ya kita silakan aja masyarakat. Tapi intinya kita ini adalah loyalisnya Prabowo Subianto, ya. Masalah Pak Prabowo nanti akan bergandengan tangan dengan siapa, itu hak prerogatifnya Pak Prabowo. Tapi saya yakin pilihan Pak Prabowo tidak pernah salah, pasti berdasarkan kepentingan bangsa dan negara. Ya, secara saya itu. Ya. Pak, satu lagi Pak, support sama bentuk dukungan loyalisnya seperti apa sih, Pak? Dukungnya begini, dukungan kita loyalisnya simpel, ya. Kita akan selalu mengkritisi kebijakan Prabowo ketika berpihak kepada masyarakat. Tapi kalau itu berlawanan dengan masyarakat, pasti kita akan melakukan kritik, ya. Seperti yang saya orasikan tadi, ya. Kita akan mensupport habis Pak Prabowo selama dia berpihak kepada masyarakat, berarti dia adalah tokoh yang akan kita dukung. Ya, Pak, terakhir sudah menemukan belum kebijakan soal ini kira-kira berlawanan dengan masyarakat? Sudah menemukan belum? Satu, saya juga namanya kepemimpinan Pak Prabowo ini kan baru 1 tahun, ya.
tentu tidak sempurna, tidaklah mudah untuk melakukan perubahan-perubahan negeri ini selama teamworknya belum kompak dan solid. Ya, makanya saya dari kemarin pun ngomong. Tadi saya sampaikan ada 5 poin. Yang pertama saya menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa pendukungnya Prabowo masih ada. Yang kedua, ya, saya meminta kepada Pak Prabowo untuk tidak ragu-ragu dalam mengambil langkah-langkah penyelamatan bangsa dan negara. Yang ketiga, saya meminta kepada Pak Prabowo untuk segera mengganti pembantu-pembantunya yang tidak loyal dan tidak pro rakyat. Ya. Yang keempat, saya meminta kepada Pak Prabowo untuk sering-sering turun ke lapangan supaya tahu permasalahan yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Yang lima, saya menghimbau kepada seluruh relawan untuk merapatkan barisan, berjuang bersama Prabowo di atas kebenaran. Jadi kami ini bukan berarti kami cinta datang, tidak. Kami kebijakan yang bersifat kepada masyarakat kita support, yang bertentangan akan kita support. Ya, itu yang saya sampaikan. Oke, cukup. terima kasih Pak. Oke, thank you.